Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelum mampir ngombe ini kita lanjutkan, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat tangguh, eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, ya, dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, semoga selalu always dan always selalu, tidak pernah never, ya, setia pada jargon anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan diberikan ruang, silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini, tetapi aku ingatkan sekali lagi, jangan di download, jangan diedit, jangan di re-upload. Ya, jadi silahkan linknya saja, silahkan, monggo. Berikutnya atas doa-doa baik kalian semuanya aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu semuanya, ya, semuanya. Aku tidak bisa bacakan satu persatu. Sorry, batuknya belum benar-benar hilang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke semuanya, aku ucapkan terima kasih, ya. Tajuk kita di mampir ngombe kali ini adalah Rumah Pancasila, apa kabarmu? Runtuhnya sebuah integritas, ya. Rumah Pancasila, apa kabarmu? Runtuhnya sebuah integritas. Aku ingatkan lagi, kita tidak sedang membicarakan personalnya, tapi kita membicarakan tentang perihalnya, ya. Mohon dipahami. Kita tidak berbicara tentang personalnya, tapi kita bicara tentang perihalnya. Sehingga apabila itu baik, kita akan ambil sebagai pandangan kehidupan kita. Apabila itu jelek, maka kita singkirkan dari pandangan kehidupan kita. Karena kita melakoni kehidupan kita itu berdasarkan pandangan yang kita miliki. Oke, paham di sini, ya? sorry, batuk terus. Awal ceritanya begini. Kita punya viewer, ya, tapi dia jarang komen, ya maklumlah, dia orang beken, orang sibuk. Aslinya Jogja, tapi membuka kantor pengacaranya ada di Semarang. Namanya Kang Mas AN, ya. Lewat beliau lah aku akhirnya kenal dengan sosok yang nanti akan aku jelaskan, ya. Yang dia mendirikan sebuah rumah dan disebutlah Rumah Pancasila, ya, Rumah Pancasila. Aku akan fokus ke Rumah Pancasilanya karena dia punya jabatan banyak di beberapa organisasi. Dan aku sempat dikasih nomornya, tapi aku belum pernah berkomunikasi, meskipun aku sudah memberikan sebuah sinyal kepada Kang Mas AN, tolong dijembatani agar aku bisa bertemu dia langsung. Dia yang ke sini atau aku ke Semarang, itu tidak ada masalah. Karena untuk hal-hal yang urgen, aku itu senangnya piece to piece, bukan ketemu di udara, ya. Itulah awalnya aku mengenal dia, meskipun dia juga pernah mempertanyakan tentang aku, tapi kami berdua dijembatani oleh Kang Mas AN ini yang sama-sama pengacara juga. Jadi secara langsung aku belum pernah ketemu, ya. Terus kemarin tepatnya tengah menjelang malam gitu, ya, karena siangnya sibuk jadi belum sempat buka WA. Aku kaget
ketika Kang Mas AN ini kirim video WA tentang dia. Aku kaget. Ya. Siapa sebetulnya dia itu? Dialah yang pernah kita angkat dalam sebuah tajuk tentang undang-undang yang dimana seorang suami harus meminta izin apabila ingin menikah lagi. Ya. Dan aku jelaskan pada posisi itu dia tidak berpihak pada undang-undang, tapi dia mengingatkan kita bahwa hati-hati loh kalau mau beristri lagi, ini sudah ada undang-undangnya. Apabila engkau tidak izin maka ada jerat hukum yang bisa menjeratmu. Posisi dia di situ. Ya. Dia seorang Kristiani, ya. Makanya sangat wajar dia tidak tahu. Makanya aku tertarik ingin diskusi dengan dia, ya. Sebagai seorang yang sudah mendeklir dengan rumah Pancasila, artinya dia paham betul lah tentang Pancasila gitu kira-kira pandanganku. Nah, sekarang aku ingin mengajak dia diskusi, ini gimana ini? Ada sebuah undang-undang produk ya pemerintahan kita, ya. Tentunya lewat legislatif, ya. Kemudian yudikatif, dan itu akan dilakukan oleh eksekutif kan, tentunya begitu. Sebuah undang-undang yang bertentangan dengan hukum Islam. Kan ada hukum negara itu kan berbasic tidak boleh bertentangan dengan hukum agama. Nah, di dalam Islam itu tidak ada sebuah aturan, teori hukum fikih pun aku cari-cari tidak ada. Memberitahu oke, tapi kalau meminta izin istri yang pertama untuk menikah lagi itu tidak ada. Maka aku memandang undang-undang itu bertentangan dengan hukum Islam gitu loh. Kita kan pernah bahas itu. Nah, aku ingin ketemu sama dia, ngobrol sama dia sebagai seorang yang mengklaim pendiri rumah Pancasila. Itu gimana? Gitu loh. Tapi sampai sekarang nggak kesampaian gitu. Aku garis bawahi dia Kristiani, jadi dia tidak tahu kalau itu bertentangan dengan hukum Islam. Ya, jadi kepentinganku dulu itu aku menggagas mau ketemu dia. Ini ada produk undang-undang ini bertentangan dengan hukum agama. Bagaimana cara pandang Anda sebagai orang yang mengklaim Pancasilais? Gitu. Dan akhirnya belum terwujud, dan akhirnya tadi malam aku terkaget. Terkaget dengan sebuah berita. Aku ajak mereview dulu ya. Kamu perhatikan sosoknya, wajahnya. Ya. Sosoknya atau wajahnya. Yang aku bilang sekali lagi, kita berbicara bukan personalnya ya. Tapi sebuah peristiwanya. Nih. Perhatiin tuh ya. Semoga ini bisa. Apabila Anda menikah secara diam-diam, maka Anda bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun. Bahkan apabila Anda dengan sengaja menyembunyikan status perkawinan Anda demi menikahi perempuan lain. Perhatikan yang di ujung video ya. Nah, ini dia, perhatikan.
deh ya, itu. Terus aku terkejut ketika aku dikirimi lagi video ini, ya. Bentar. Jadi kita harus by data supaya tidak keliru ya. Nah, ini. Oke, ya. Nah, sekarang aku mau bacakan dulu profilnya ini. Ya. Oke, ya. Jadi gini, ini dari Tribun Kaltim. Berita nasional terkini, ya. Sebentar. Ini ada gangguan. Oke. Profil Yosep Parera, perintis Rumah Pancasila, kini jadi tersangka suap Hakim Agung yang di OTT KPK. Dari Tribun Kaltim ya, tanggalnya Sabtu 24 September 2022 pukulnya 00.13. Ya, editornya Iqbal Nurkarim. Oke, aku bacakan. Dengan ciri khas video pembuka yakni salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ya. Salam Pancasila. Ya. Seperti di salah satu kontennya berjudul Camat Samarinda. Ini tidak perlu lah ya. Jadi pembukaan hukumnya itu ya. Kemudian kita langsung ke sebentar dulu, ke anunya aja, ke intinya ya, supaya tentang kasusnya ya biarlah seperti itu, kalian bisa mengikutinya di apa, di berita-berita publik ada itu ya. Ini artinya apa, jejak digital perjuangannya ini ya. Perjuangan dalam apa ya, aktivitas yang dia ikuti maksudnya. Pertama, Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia DPC Pradi Kota Semarang Raya. Nah, seperti aku bilang tadi, beliau kan ada di Semarang. Mas AN juga sahabatku itu di Semarang. Berikutnya, Wakil Ketua Himpunan Advokat Muda Indonesia DPD HMI Jawa Tengah periode 205-2020. Berikutnya Ketua Himpunan Universitas Taekwondo, Universal bukan Universitas. Ketua Perhimpunan Universal Taekwondo Indonesia Profesional Jawa Tengah 2016-2021. Jadi bela dirinya Taekwondo ya. Kalau aku lebih senang pencak silat karena lebih membudaya ya. Berikutnya Dewan Pengawas Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi. Ketua Dewan Pengawas Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Kota Semarang periode 2016-2021.
Kemudian pendiri Lembaga Penyuluh Pembelaan Hukum DPC Pradi Semarang. Ya. Itu organisasi yang pernah dimasuki gitu ya dalam karirnya lah, kita bilang begitu. Dan kita menarik kepada Rumah Pancasilanya, ya, Rumah Pancasila yang dia selalu membuka salam dengan salam Pancasila. Ya. Sebelum itu aku akan membacakan dulu, ya. Ini dari hadis Kanjeng Nabi, ya. Hadisnya itu riwayat via ya, Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, ya. Tirmizi, ya. Jadi Kanjeng Nabi itu ngendikan, laknat Allah bagi penyuap dan yang menerima suap dalam hukum. Jadi yang menyuap dan penerima suap dalam hukum itu dilaknat Allah. Ya. Posisi dia tadi itu adalah penyuap, jadi yang memberikan. Ya. Itu ada di hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi. Berikutnya dari Timotius 6, 1 Timotius 6:10. 1 Timotius 6:10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi cinta uang itu akar segala kejahatan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jelas ya? Jadi tadi satu hadis bahwa menyuap dan disuap itu laknat, ya, dilaknat. Berikutnya dari Timotius, ya, bahwa akar kejahatan itu cinta uang. Ya, proses ini semua itu karena uang. UUD ujung-ujungnya duit. Gitu. Ya. Oke. Dari situ aku mulai komentar sekarang. Integritas, ya, itu sesuatu yang mahal, ya. Aku jelaskan dulu integritas. Integritas adalah kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu integer. Ya, integritas yang artinya ya utuh, lengkap, ya, bisa macam-macam. Jadi ini polisemi, ya. Adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, lengkap sehingga memiliki potensi, ya, dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Ya, itu integritas. Sekarang bagaimana integritas yang ada? Ya. Selama ini sosok yang integritasnya oke banget itu kalau kita bisa bilang, ya, Pak Kartijo, berikutnya Cak Nun, berikutnya Mas Sopokwi, Pilsukwi, Mas Rocky, Rocky Gerung, berikutnya Mas kita Permata Hitam dari timur itu Natal, Mas Natalius Pigai. Ya, ini dalam pengamatan sejauh yang bisa aku baca, orang-orang yang integritasnya sampai detik ini dan semoga sampai nanti menutup mata itu terjaga. Kejujuran itu terjaga. Ya. Tapi bagaimana dengan kasus yang baru terjadi tadi? Ya. Itu sesuatu yang menyedihkan. Kalau dia bilang kita korban sistem lah, sistem kan itu tergantung manusianya. Lu mau masuk sistem itu enggak. Kalau lu masuk ke sistem yang sudah jelas-jelas itu dilarang oleh agama, ya jangan salahkan sistem, lu sendiri kan mau masuk ke situ. Jadi jangan terus bilang, oh sistem kita begini. Lah kenapa lu juga mau masuk? Gitu loh. Ya, jadi sulit kita mencari sosok itu yang integritasnya terjaga. Negeri ini kehilangan tokoh-tokoh yang integritasnya itu bisa terjaga. Bagaimana Pancasila itu kita tahu, itu kan diambil atau madahnya itu kan agama. Makanya sila pertama itu didudukan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, aku, ya, ada dalam posisi
Pancasila dan agama, khususnya perspektif tentang aku adalah Islam, itu bersanding. Dan juga tentunya dengan agama-agama yang lain. Artinya ketika orang itu berpancasila, dia beragama, dia hidup dalam hukum-hukum Tuhan. Aku sudah bacakan tadi. Dalam hadis, perspektif Islam dilarang. Dalam surat Timotius, perjanjian baru, ya juga sudah jelaskan, sumber kejahatan itu adalah uang. Jadi heran. Aku kan sudah cerita sama kamu, ya. Bagaimana kondisiku yang benar-benar sudah sulit saat itu, ya. Sampai apa mau dimakan juga enggak ada. Sampai yang punya rumah kontrakan mukanya kalau ketemu ditekuk. Tiba-tiba aku ditawari sejumlah uang 25 juta hanya untuk menarik surat permohonan, ya, dari pemerintah daerah di sini, ya. Si pebisnis itu minta supaya bisnisnya tidak terganggu. 25 juta. Itu pun masih ditambahi. Kalau kurang bilang kurangnya berapa, mau ditransfer atau mau ketemu langsung cash, tinggal pilih. Kondisi yang aku alami saat itu, 25 juta itu setara dengan 25 miliar. Tapi akhirnya aku tolak. Itu artinya apa? Aku mempunyai integritas. Dan begitulah seharusnya orang berpancasila. Makanya aku kan sering ngomong sih, ya, kita Pancasila. Masalahnya kita sekarang itu hidup dalam melakukan Pancasila itu sendiri atau tidak? Kalau sekedar ngomong salam Pancasila, mari kita berpancasila, ya bisa. Masalahnya lu hidup dalam Pancasila itu sendiri enggak? Kan jadi kehilangan integritas. Ya. Bagaimana ya? Setiap ketemu membuka salam Pancasila. Tapi ternyata tidak hidup dalam Pancasila. Suap menyuap itu bertentangan dengan agama. Agama apapun. Bertentangan dengan agama, bertentangan dengan Pancasila. Dia bikin rumah Pancasila. Salamnya dibuka dengan salam Pancasila. Mengucapkan supaya hidup dalam hukum yang itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Faktanya dia bermasalah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Pancasila. Integritasnya di mana? Coba. Ya. Integritasnya di mana? Ya. Aku baca dari komentar katakanlah pegawainya, ya, rumah Pancasila tetap buka, ya bagus-bagus saja karena di sana sepertinya itu seperti lembaga bantuan hukum gitu, ya, rumah Pancasila. Tapi yang aku permasalahkan, saudara kita ini ketika dia melakukan sesuatu, dia nggak bertanya kah ini bertentangan dengan Pancasila enggak, ya? Aku memberikan suap ini bertentangan dengan Pancasila enggak, ya? Sekarang kalau bertentangan itu bagaimana, kalau tidak bagaimana? Itu kan ada hati nurani yang berbicara. Zaman gue SMP, ya, dilanjutkan SMA dulu, ada namanya pendidikan moral Pancasila. Dan itu ada seperti diklat gitu, ya. Kita didiklat dulu dan dikasih bukunya tentang PMP itu. Ambilin tisu, Bapak. Jadi kita memang ya diajarkan nilai-nilai Pancasila. Sekarang itu sudah tidak ada. Sekarang sekolah tahu Pancasila enggak? Ya. Jadi aku cukup prihatin, ya, dengan sosok saudara kita ini. Mau kita bilang apa? Dia terpeleset, terperosok atau gimana? Karena dia bukan orang yang tidak tahu. Orang dia sendiri mendirikan rumah Pancasila kok. Bahwa apa yang dia lakukan itu adalah melanggar nilai-nilai Pancasila. Ya. Aku jadi tidak lagi berhasrat untuk ketemu dia, untuk mendiskusikan tentang bagaimana
ini ada sebuah pertentangan antara hukum agama yaitu Islam tentang harusnya izin lagi ketika mau menikah dengan undang-undang di sebuah negeri yang itu berdasarkan Pancasila, dan Pancasila itu sumbernya agama. Aku jadi nggak tertarik lagi. Mungkin secara ilmu dia kapasitasnya oke lah, bisa menjelaskan dari semua pertanyaanku, tapi dari moralitas udah nggak tertarik aku. Aku kan berkata bahwa integritas itu harus dijaga, ya. Penyesuaian antara ucapan dan tindakan itu integritas. Dan ini menjadi pembelajaran kita bersama, ya. Seperti aku bilang tadi, ya, kita tidak membicarakan personalnya, stressing kita adalah ke masalahnya. Kita berbicara dalam konsep bernegara yaitu Pancasila. Kita ini ngomong Pancasila, Pancasila, Pancasila. Gampang, tapi apakah kita sudah hidup dalam aturan Pancasila? Apakah Pancasila itu menjadi pola kehidupan, warna kehidupan, aktualisasi kehidupan kita? Kan itu menjadi masalah. Ya. Dan sekarang kita bisa mengambil pelajaran dari yang dialami oleh saudara kita ini, semoga ini menjadi pembelajaran bagi dia. Tapi aku kurang suka, dia menyalahkan sistem. Lah sistem itu kan terserah kamu. Kamu sudah tahu sistemnya itu becek, bau, busuk, kamu masuk ke sana. Lah otaknya kemana? Seharusnya otak kan bisa berpikir, oh ini sistem jelek, oh ini melanggar Pancasila, oh ini melanggar agama, maka harus aku jauhi. Itu namanya integritas. Jangan sudah masuk, terus ngomong sistem kita begini-begini. Lah otak, lu kemarin kemana? Sulit, negeri ini sulit mencari sosok-sosok yang integritasnya itu bisa kita pegang gitu loh. Makanya dari berapa tadi yang aku sebutkan, semoga sampai menutup mata mereka tetap menjaga integritas sebagai orang jujur. Kejujuran itu menjadi mahal jadinya sekarang. Ya, kita kira orang ini baik-baik, Pancasila, ternyata keluar dari Pancasila. Ya. Jadi leluhur bangsa kita ini bikin Pancasila itu bukan seperti bikin mie instan, sekali dibikin terus jadi, terus selesai. Enggak. Lewat perenungan pemikiran yang dalam. Supaya anak-anak bangsanya hidup dalam Pancasila. Jadi sebetulnya konsep berbangsa bernegara kita itu ya, itu sebetulnya nggak perlu terlalu jelimet. Sudah diwarisi Pancasila. Ayo sama-sama kita taat terhadap Pancasila. Beres urusan negara ini sudah. Masalahnya Pancasila hanya sekedar jargon, tapi tidak diaplikasikan. Coba kita aplikasikan. Rakyatnya berpancasila, pemerintahannya berpancasila. Dan itu bukan sekedar jargon, tapi tindakan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Itu kan menjadi sesuatu yang indah. Ya. Tapi kalau akhirnya integritas itu runtuh, ya susah. Ya, susah. Ya. Ini sosok yang sebetulnya seharusnya tidak begitu, tapi terjadi anomali. Ya, bayangkan setiap membuka saja lihat itulah video-videonya. Salam Pancasila, salam Pancasila. Ya. Tapi ya sudahlah, mungkin dia lagi kepleset, terseleo, terperosok. Tapi jangan terus berapologi dengan menyalahkan sistem, itu yang aku tidak suka. Jantan, akui. Salah-salah, bejat-bejat. Minta maaf sama rakyat, minta maaf sama semuanya. Ya, mohon ampun sama penguasa. Kalau di Islam itu Allah. Kalau di Kristen itu siapa namanya? Allah atau siapa, katanya enggak mau pakai nama Allah. Itu namanya bukan proper name, ya terserah lah. Ya. Supaya hidup ini lebih tertata. Oke? Jadi terus terang aku sudah tidak lagi berusaha untuk mewujudkan ketemu dia karena sudah hilang ya, sudah nggak respect aku. Ya seperti tadi aku bilang, mungkin secara ilmu dia bisa menjelaskan, tapi ilmu itu kan teori. Kalau moralitasnya tidak diaktualisasikan, lah untuk apa? Ya. Sebetulnya selama ini aku tinggal cari waktu saja, kapan aku berangkat ke Semarang atau dia aku undang sini. Ini bagus ini, ayo kita obrolkan bersama.
Ya karena beliaunya Kristen kan tidak tahu bahwa dalam hukum Islam tidak begitu aturannya. Supaya tata kelola negara ini menjadi baik. Gitu loh. Aku ingin tahu cara pandang dia bagaimana. Seharusnya hukum yang sudah diselesaikan oleh hukum agama, negara sudah nggak usah bikin cawe-cawe lagi, khususnya pemerintah. Ya sudah tinggal mendorongnya supaya hukum itu terlaksana. Jangan membuat hukum yang itu bertentangan antara hukum dalam negara itu, ya, pemerintahan itu dengan hukum agama. Jadinya kacau. Ya. Tapi ya sudahlah, ya. Aku sudah menghapus keinginan itu untuk ketemu. Aku pikir juga untuk apa? Aku perlu orang yang punya integritas. Ya, punya integritas, kita ngobrol bareng. Gimana sebetulnya permasalahan ini, ya, gitu. Oke, sampai di sini dulu. Sekali lagi, aku ulangi lagi, ya. Dalam Mampir Mumbai kali ini, ya bagaimanapun kita juga harus akhirnya juga membicarakan personalnya, ya. Karena kan peristiwa itu tidak hadir di ruang hampa, dia ada personalnya. Tapi sekali lagi yang aku bilang, stressing kita adalah permasalahannya. Kita bisa belajar dari sini, ya. Apa yang baik itu yang harus dipertahankan, apa yang tidak baik itu yang harus ditinggalkan. Oke, di sini dulu, ya. Selamat berakhir pekan, ya. Untuk saudara-saudaraku, kita sama-sama berdoa semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu, ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Islam, jaga imanmu, hiduplah dalam integritas yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa kamu itu Islam. Ojo cocotmu, cangkemmu Islam, kelakuanmu bejat. Ya, hidup sekali, kalau mau bejat sekalian, mau bagus sekalian. Ya, itu namanya integritas. Jadi omonganmu Islam, kelakuanmu juga Islam. Berikutnya, hormati saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.